Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, admin akan membawakan manaqib serta kisah-kisah karomah dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah seorang waliullah dengan makom wali kutub. Derajat beliau telah diakui banyak ulama besar pada zamannya. Beliau juga dikenal sebagai pengarang kitab maulid yang begitu fenomenal. Sosok Habib Ali juga banyak diriwayatkan sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan, karena tingginya makomnya, beliau mampu bertemu Rasulullah secara terjaga. Selain dikenal karena kealimannya, beliau juga dikenal memiliki beberapa karomah keistimewaan yang pernah disaksikan. Berikut ini beberapa kisah tentang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Diriwayatkan bahwa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah seorang wali Allah yang bisa mendengar suara tasbih dari barang-barang mati. Pada suatu saat, beliau mendengar tasbih barang-barang mati yang ada di sekitar beliau, seperti lemari, meja, dan lainnya. Pada suatu ketika, beliau heran ketika ada suara tasbih yang lebih keras daripada yang lainnya. Karena rasa penasarannya tersebut, beliau berusaha mencari dari mana suara tersebut berasal. Setelah beliau mencari, ternyata beliau menemukan si pemilik suara tasbih yang keras tadi, yaitu biji kurma. Lalu beliau bertanya kepada biji kurma, mengapa suara tasbihnya bisa lebih keras dari suara tasbih barang-barang lainnya. Lantas biji kurma itu menjawab, "Ya Habib, karena aku ini adalah anak dari anaknya biji kurma yang ditanam langsung oleh tangan Rasulullah." Subhanallah. Sesuatu yang berkaitan, atau berhubungan dengan Rasulullah akan ikut mulia. Lebih-lebih, jika hati yang berkaitan dengan Rasulullah. Sebagaimana keadaan Habib Ali Al-Habsyi yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memuji Rasulullah, dengan ribuan qasidah baik yang berbahasa fusya atau amiyah. Dan beliau seringkali menangis setiap mendengar nama Rasulullah disebut, karena sangat berkaitannya hati beliau dengan Rasulullah. Disebutkan, dalam manaqib Habib Ali, di antara tanda ketinggian haliyah beliau tampak ketika beliau hendak berbicara di depan halayak. Maka sebelum beliau mengucapkan sepatah kata, para hadirin telah hujan tangis terlebih dahulu. Baru memandang wajah beliau saja, orang-orang sudah bercucuran air mata. Bukti tingginya derajat beliau juga pernah disaksikan pula oleh penjaga makam Rasulullah. Bahwa setiap hari Rasulullah selalu hadir bersama Habib Ali di kubah Rasulullah. Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban pernah berkata kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Ya Habib Ali, kenapa setiap aku melihat arwah para salaf ahli tarim dan aku bertanya kepada mereka hendak kemanakah kalian wahai para salafku, maka mereka menjawab kami akan ke Ali Habsyi." Al-Habib Ali menjawab, "Wahai Abdul Qadir, itu semua karena aku telah memegang ketuanya. Aku berpegang teguh kepada Muhammad Sayyidil Wujud, Shallallahu Alaihi Wasallam." Diceritakan, saat Habibana Ali Al-Habsyi berusia 7 tahun, sang ibunda memanggil beliau dan berkata, "Wahai Ali, apakah engkau mau dapat ridhoku di dunia dan akhirat?" "Iya benar Ummi," jawab beliau. "Kalau engkau mau dapat ridha dariku, ada syaratnya. Engkau harus bertemu dengan datukmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," jawab Ummi beliau. Habib Ali Al-Habsyi yang masih kecil bingung. Dia tidak mengetahui bagaimana cara bertemu dengan datuknya. Mulailah beliau mencari tahu dan belajar dengan guru-gurunya. Pergilah beliau ke salah satu tempat majelis, yang terdapat seorang ulamanya.
Kemudian dia berkisah tentang permasalahannya untuk mendapat ridho ibunya, dengan cara sebagaimana permintaan ibunda beliau. Lalu gurunya berkata, "Wahai Ali, kalau engkau ingin bertemu dengan Rasulullah, maka engkau harus mencintai beliau dahulu. Dan tak akan ada rasa cinta jika engkau tak kenal dengan yang dicintainya." Belajarlah beliau tentang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, setiap orang alim yang ada, selalu beliau tanyai tentang masalah tersebut. Walhasil, banyaklah guru yang beliau pelajari. Seiring waktu berjalan, bertambahlah umur beliau sampai usianya lebih kurang 20 tahun. Dan beliau akhirnya dapat bermimpi bertemu datuknya, Rasulullah SAW. Begitu terbangun dari tidurnya, beliau langsung memberitahu ibunya. "Ya Ummi, Ali sudah bertemu baginda Rasulullah," kata Habib Ali sambil menangis haru. Akan tetapi, apa jawab ibunda beliau? "Wahai Ali, di mana engkau bertemu beliau?" tanya ibunya. "Di dalam mimpiku, Ummi," kata Habib Ali. "Wahai Ali, pergi engkau dari hadapanku. Engkau bukan anakku," ucap ibu beliau. Menangislah Habib Ali muda. Keinginan hati untuk menyenangkan sang ibu seakan pupus sudah. Dalam kegelisahannya, beliau kembali bertanya kepada guru-gurunya, namun tak satu pun dapat menjawabnya. Mengapa ibu beliau justru marah setelah mendapat laporan tentang mimpinya? Pada suatu malam beliau kembali bermunajah untuk dapat bertemu datuknya. Saat larut dalam tangisan tengah malam, tidurlah beliau. Dan alhamdulillah, beliau kembali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. "Wahai kakekku Rasulullah, cucumu ini ingin menanyakan tentang perihal Ummi," kata Habib Ali kepada Rasulullah. "Duhai Ali anakku, sampaikan salamku kepada ibumu," jawab Rasulullah SAW di dalam mimpi Habib Ali. Begitu bangun, beliau langsung mengetuk pintu kamar Umminya, sambil menangis terseduh-seduh. "Duhai Ummi, anakmu telah bertemu lagi dengan baginda Rasulullah. Dan beliau kirim salam kepada Ummi," kata Habib Ali. Tiba-tiba dari kamar, ibunda beliau keluar dan berkata, "Wahai Ali, kapan dan di mana engkau bertemu datukmu?" "Aku bertemu beliau di dalam mimpiku," jawab Habib Ali dengan tangisan yang tak putus-putus. "Pergi dari hadapanku Ali, engkau bukan anakku," jawabnya. Jawaban sang ibu benar-benar meruntuhkan hati Habib Ali. Kemudian pintu kamar ibundanya tertutup lagi, meninggalkan beliau seorang diri. Keesokan harinya beliau mengadu kembali kepada guru-gurunya, namun tak satu pun dari mereka yang dapat menenangkan hati beliau. Semakin hari, kegelisahannya semakin menjadi-jadi. Setiap detik, setiap saat, beliau terus-terusan mengadu dan bermunajat, serta bertawajuh kepada Allah dan Rasulullah. Tibalah pada suatu malam, beliau hanyut jauh ke dalam lautan munajat dan mahabbah, yang amat sangat dahsyat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sujud yang sangat lama. Tiba-tiba, dalam keadaan sujud beliau mendengar suara yang lemah lembut. "Wahai Ali, angkat kepalamu. Datukmu ada di mata sahirmu." Begitu Habib Ali Al-Habsyi mengangkat kepala, seraya membuka kedua pelupuk matanya perlahan-lahan, bergetarlah seluruh tubuh Habibana Ali. Beliau menangis dan berkata, "Marhaba bikum ya Jidi. Ya Rasulullah." Ternyata sosok tersebut adalah Rasulullah SAW yang tengah berada di hadapan Habib Ali. Kemudian Rasulullah berkata,
"Duhai anakku, sampaikan salamku kepada ummimu. Dan katakan kepadanya, kalau aku menunggunya di sini." Seolah-olah gempa, bergetar sekujur tubuh Habib Ali Al-Habsyi. Beliau merangkak ke kamar ibundanya. "Ya Ummi, aku telah bertemu kembali dengan Rasulullah SAW dengan mata zahirku." Dan beliau menunggu Ummi di kamar Ali. Ibunda beliau membuka pintu kamarnya seraya berkata, "Ini baru anakku. Engkau telah mendapat ridho dariku." Masya Allah. Inilah didikan dari seorang ibu kepada anaknya untuk mencintai Rasulullah SAW. Nama Habib Ali Al-Habsyi tidak asing, bahkan sangat akrab di telinga masyarakat di seluruh belahan dunia. Sejarah hidup yang begitu mengagumkan, untuk dijadikan teladan. Banyaknya peninggalan berupa karya kitab-kitab, membuat Habib Ali tak pernah dilupakan, bahkan sesudah kewafatannya 100 tahun yang lalu. Haulnya yang diadakan setiap tahun baik di Seiwon, maupun di Solo, selalu ramai dihadiri oleh ribuan masyarakat dari berbagai daerah. Sehingga, julukan Habib Ali sebagai magnet cocok sekali disematkan padanya. Ulama asal Hadramaut, Yaman ini dikenal mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah. Kecintaannya kepada Rasulullah membuatnya mampu bertemu Rasulullah. Bukan hanya dalam mimpi, tapi juga dalam keadaan terjaga. Habib Muhammad Al-Habsyi dalam acara Haul Solo mengatakan, bahwa sosok Habib Ali adalah pemegang bendera cinta Rasulullah. Karena di antara keistimewaan Habib Ali adalah, bahwa beliau bukan hanya mencintai Rasulullah, tapi Rasulullah juga menyatakan cintanya kepada Habib Ali. Diceritakan, bahwa ada seorang soleh asal Maroko yang berziarah kepada Rasulullah di Madinah. Kemudian ia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Lalu Rasulullah menjawab, "Orang yang paling saya cintai adalah Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Orang soleh tersebut bermimpi selama 3 hari berturut-turut, dengan pertanyaan dan jawaban Rasulullah yang selalu sama. Karangannya yang sangat masyhur dan fenomenal hingga saat ini adalah kitab Maulid Simtuduror, yang merupakan syair cinta kepada Rasulullah. Kitab tersebut ditulis pada tanggal 26 Safar, hingga tanggal 10 Rabiul Awal, tahun 1327 Hijriah. Dan di dalamnya berisikan kisah hidup serta pujian kepada Rasulullah. Di antara keistimewaan kitab Maulid Simtuduror adalah sebagaimana disebutkan oleh Habib Toha As-Segaf dalam kitabnya. Di dalam kitab tersebut, Habib Ali Al-Habsyi pernah mengatakan, bahwa siapa yang membaca, menghafalkan, dan menjadikan isi kitab Maulid Simtuduror sebagai wirid rutin, maka akan tampak padanya sir Nabi Muhammad SAW. Diceritakan langsung oleh Ustadz Zuna Alwi Al-Habsyi, bahwa dahulu, Habib Ali pernah memberi makan kepada 9 desa selama 3 bulan berturut-turut. Bahkan tidak hanya masyarakat saja yang diberi makan, tapi hewan-hewan ternak. Mereka semua pun ditanggung asupan makannya oleh Habib Ali Al-Habsyi. Pertanyaannya, dengan kebaikan yang begitu besar tersebut, apakah Habib Ali meminta balasan kepada mereka semua? Tentu tidak sama sekali. Walhasil, Habib Ali tidak hanya dikenal sebagai sosok yang alim, tetapi juga sosok yang kaya raya. Ada pepatah Arab mengatakan, setiap orang yang diberi nikmat, pasti ada saja orang yang tidak suka. Begitulah pula yang terjadi kepada sosok Habib Ali Al-Habsyi. Suatu ketika, ada seorang yang memiliki prasangka tidak baik di hatinya kepada Habib Ali. Hingga ketika dia berada di majelis Habib Ali, hatinya pun mengungkapkan. Katanya Habib Ali ini wali, kok kayak begini?
Maka Habib Ali pun melirik kepada orang tersebut, hingga saat selesai majelis bersalam-salaman, tiba-tiba orang tersebut dipegang oleh Habib Ali. Orang itu dituntun oleh Habib Ali seraya berkata, "Ayo ikut saya ke rumah." Sesampai di rumahnya, Habib Ali pun mendudukkan orang tersebut, kemudian dihormati, dimuliakan, serta disuguhkan berbagai macam hidangan istimewa. Maka orang itu lantas berkata, "Kenapa saya dibawa ke sini?" Lanjut Habib Ali berkata kepadanya, "Saya ingin tahu saja. Di dalam hati kamu ini ada sesuatu tentang saya. Apakah benar itu?" Maka orang itu menjawab, "Tidak. Saya berhusnudzon dengan Anda." Habib Ali pun menimpali, "Husnudzon, tapi hati kamu terbaca di mata saya. Coba ungkapkan saja. Tidak ada orang di sini." Akhirnya orang itu jujur kepada Habib Ali seraya berkata, "Iya memang, di hatiku menaruh suatu hal yang tidak kusukai kepada Anda. Anda ini katanya waliullah, zuhud dari dunia, alim, arif billah. Akan tetapi, Anda masih cinta dunia dan terlihat kaya raya. Tidak seperti yang lain, yang berilmu, duduk di pesantren, di masjid, fakir." Kemudian Habib Ali pun mengatakan, "Saya tidak cinta dengan dunia, tetapi dunialah yang mencintaiku. Saya sudah tolak dunia. Tapi dunia tidak mau, dan terus datang kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, orang itu terheran dan berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi?" Habib Ali pun menyuruh orang itu menunggu sejenak di rumahnya. Karena kata Habib Ali, nanti ada orang yang akan memberi sesuatu. Maka ditunggulah. Tak selang berapa lama, datang seorang kepada Habib Ali dengan membawa satu kardus besar yang berisi kurma dari Oman, dengan kualitas yang super. Mungkin jika ditaksir, harga kurma itu mahalnya bisa mencapai sekitar 10 juta rupiah. Lantas tamu itu berkata, "Ya Habib Ali, ini buah kurma sangat bagus di Oman. Di sana tidak ada yang jual kecuali saya. Dan tidak ada yang makan kecuali para raja dan orang kaya." Maka Habib Ali berkata, "Alhamdulillah, taruh di sini saja kurmanya. Terima kasih banyak." Setelah bersalaman kemudian orang itu pun pergi. Habib Ali lanjut kemudian berkata kepada orang yang tadi memiliki dengki di hatinya, "Kamu lihat ini, dan kamu juga dengar orang tadi bilang apa. Sekarang, ambillah kurma ini, dan juallah di pasar." Maka orang itu berkata, "Ini kan buat Anda. Tamu Anda juga banyak." Kemudian Habib Ali menjawab, "Tidak. Kurma seperti ini saya masih banyak di gudangku." Walhasil, orang itu dengan senangnya membawa kurma tersebut, sambil dijunjung di atas kepalanya. "Kurma ini lebih mahal dibanding diriku," ucap orang tersebut karena saking senangnya. Sesampainya di pasar, orang itu berkata, "Saya punya kurma dari orang Oman. Ini saya jual 5 juta saja." Lalu ada orang yang menghampirinya seraya berkata, "Bodoh kamu. Kurma bagus seperti ini cuma dijual 5 juta, harga 10 juta saja kurma ini banyak yang mau." Maka dia kembali bersorak-sorak di pasar, dan kini menawarkan kurmanya dengan harga 10 juta. Lalu datanglah seorang dari keluarga dari marga Baraja menanyakan kurma itu. "Kenapa hanya 10 juta? Harga 20 juta pun saya akan beli kurma ini. Tapi karena kamu sudah menawarkan dengan harga 10 juta, maka saya hanya akan beli 10 juta.
Walhasil, dibayarlah kurma itu dengan harga 10 juta, yang mana, ternyata sang pembeli adalah pecinta dari pencinta Habib Ali. Ketika dalam perjalanan pulang, Syaikh Baraja tadi bergumam, "Kalau kurma ini saya bawa ke rumah, paling yang makan hanya saya, para pejabat, dan orang-orang kaya. Tapi kalau kurma ini saya suguhkan kepada Habib Ali, maka bisa jadi yang makan para aulia, ulama, solihin, dan yang datang juga banyak orang. Pasti berpahala berlipat." Maka Syaikh Baraja tadi datang kepada Habib Ali seraya berkata, "Ya Habib Ali, ini ada kurma. Saya hadiahkan kepada Anda, dan baru saja dapat dari pasar." Maka Habib Ali berkata, "Baik, tunggu sebentar. Nanti ada orang yang akan kemari." Maka si pendengki tadi datang kepada Habib Ali, seraya berkata dengan penuh kegembiraan, "Ya Habib Ali, saya dapat uang 10 juta hasil dari penjualan kurma tadi." Maka sontak terkagetlah semua orang di situ, yang kebetulan juga ada si pembeli kurma tadi. Dan kemudian Habib Ali berkata, "Coba kalian saling bercerita, apa yang terjadi sesungguhnya." Masya Allah, Habib Ali sama sekali tidak menyentuh kurma tersebut. Dan rizki beliau datang dengan sendiri kepadanya. Bahkan, kurma yang sudah diberi kepada orang lain itu, masih tetap saja ingin datang kepada Habib Ali. "Aku tidak cinta dunia, tapi dunia yang cinta kepadaku," ucap Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah ulama ternama. Haulnya tiap tahun digelar di Solo selalu dihadiri jutaan umat manusia. Salah satu karya Habib Ali Al-Habsyi adalah kitab Maulid Simtu Duror. Kewalian Habib Ali Al-Habsyi sangat masyhur di kalangan ulama dan para habaib. Dikisahkan, suatu hari Habib Ali Al-Habsyi keluar rumah. Beliau pergi berjalan ke Pasar Sewun Hadramaut. Ketika masuk ke Pasar Sewun, Habib Ali mencium aroma yang sangat wangi. Matanya pun memandang ke arah penjual ikan asin. Sebab, sumber dari aroma wangi itu berasal dari penjual ikan asin. Habib Ali pun mendatangi pedagang ikan asin tersebut. Habib Ali meyakini pedagang ikan asin tersebut bukan orang biasa. Penjual ikan asin itu pun kaget ketika Habib Ali menghampirinya. Sebelum ditanya, pedagang ikan asin itu langsung menyampaikan pesan lebih dulu ke Habib Ali. Seolah paham maksud kedatangan Habib Ali. "Jangan bukan rahasia saya. Nanti kita ngobrol di dalam rumah. Saat ini, biarkan saya menyelesaikan jualan ini dulu," kata pedagang ikan asin kepada Habib Ali. Dan Habib Ali pun membiarkan pria tersebut menuntaskan aktivitasnya menjual ikan asin. Selesai berjualan, penjual ikan asin itu mengajak Habib Ali masuk ke dalam rumahnya. Habib Ali langsung ditanyai oleh pedagang ikan asin tadi. "Mau membahas bab apa? Bab Allah, atau bab Nabi Muhammad SAW?" kata si pedagang ikan asin. Habib Ali pun menjawab, "Kita mau mengobrol bab Allah, tapi lewat pintunya Nabi Muhammad SAW." Habib Ali pun dibuat terkejut, ketika penjual ikan asin itu menunjukkan pengetahuannya yang luar biasa. Sang penjual menjelaskan ilmu yang belum pernah Habib Ali dengar. Ilmu tentang makrifat. Ilmu langit yang paling tinggi. Bahkan, Habib Ali pun belum pernah mendengar ilmu seperti itu. Begitulah jika wali bertemu wali. Yang dibicarakan itu ilmu. Dari dialog tersebut dapat disimpulkan, jika keberadaan wali Allah bisa saja bertempat dimanapun, bahkan di tengah pasar. Habib Ali Al-Habsyi lahir pada hari Jumat, tanggal 24 Syawal,
tahun 1259 Hijriyah, di Desa Kosam, Hadramaut Yaman. Suatu desa yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Alwi Halik Kosam. Habib Ali Al-Habsyi adalah keturunan Rasulullah yang ke-34 dari jalur Sayyidina Husain. Ayah beliau adalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau adalah seorang da'i yang membaktikan seluruh usianya untuk belajar dan mengajar, beribadah dan berdakwah ke berbagai kota dan pelosok desa. Di antara putra-putra Habib Ali yang dikenal di Indonesia ialah putranya yang bungsu, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, pendiri Masjid Riyadh di kota Solo. Beliau dikenal sebagai pribadi yang amat luhur budi pekertinya, lemah lembut, sopan santun, serta ramah tamah terhadap siapapun, terutama kaum yang lemah, fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Rumah kediamannya selalu terbuka bagi para tamu dari berbagai golongan, dan tidak pernah sepi dari pengajian dan pertemuan-pertemuan keagamaan. Beliau meninggal dunia di kota Palembang pada tanggal 20 Rabiul Awal, tahun 1373 Hijriyah, dan dimakamkan di kota Surakarta. Habib Ali Al-Habsyi tumbuh di bawah asuhan dan pengawasan kedua orang tuanya. Hingga ketika mencapai usia tamis, jiwanya telah dipenuhi oleh cahaya Quran. Pada umur 11 tahun, selain telah hafal Al-Quran, beliau juga telah hafal kitab Al-Irsyad, kitab Alfiyah Ibnu Malik, dan kitab-kitab lainnya. Beliau menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin sebelum mencapai usia yang biasanya diperlukan untuk itu. Dan pada umur 17 tahun, beliau belajar ke Mekah Al-Mukarramah mengikuti ayahanda beliau Habib Muhammad Al-Habsyi, selama 2 tahun. Setibanya di Mekah, ia dididik secara langsung oleh ayahnya, yang ketika itu menjabat sebagai mufti Mekah selama 11 tahun menggantikan Syekh Ahmad Dimyati. Di sana, Habib Ali juga dibimbing bersama dengan kakaknya, Habib Husain Al-Habsyi. Bersama kakek dan ayahnya, ia belajar ilmu agama dengan penuh kesungguhan. Habib Husain, kakak dari Habib Ali, adalah salah satu guru Hadratus Yaih Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama. Di Tanah Suci Mekah, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah berguru kepada Habib Husain selama kurang lebih 6 tahun. Hal ini dapat kita saksikan dalam kitab Tasniful Asma, karya Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika keilmuan beliau sudah luas di usia dini, Habib Ali Al-Habsyi diizinkan oleh para guru dan pendidiknya, untuk memberikan ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian di hadapan halayak ramai. Sehingga dengan cepat sekali beliau menjadi pusat perhatian dan kekaguman, serta memperoleh tempat terhormat di hati setiap orang. Kepadanya diserahkan tampuk kepimpinan tiap majelis ilmu, lembaga pendidikan, serta pertemuan-pertemuan besar yang diadakan pada masa itu. Sepulangnya dari Mekah, beliau bertemu dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos. Beliau adalah Syekh Fatah Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan Habib Abu Bakar Al-Atos. Di usianya yang sudah cukup matang, Habib Ali melaksanakan tugas-tugas suci yang dipercayakan padanya dengan sebaik-baiknya. Menghidupkan ilmu pengetahuan agama yang sebelumnya banyak dilupakan. Mengumpulkan, mengarahkan, dan mendidik para murid agar menuntut ilmu, di samping membangkitkan semangat mereka dalam mengejar cita-cita yang tinggi dan mulia. Untuk menampung mereka, dibangunnya Masjid Riyadh di kota Seyun, Hadramaut. Pondok-pondok dan asrama-asrama yang diperlengkapi dengan berbagai sarana untuk memenuhi keperluan mereka, termasuk soal makan minum. Sehingga, mereka dapat belajar dengan tenang, tenteram, dan bebas dari segala pikiran yang mengganggu, khususnya yang bersangkutan dengan keperluan hidup sehari-hari. Di dalam Masjid Riyadh inilah diadakan berbagai acara majelis, salah satunya Majelis Senin. Majelis hari Senin sangat agung. Banyak pengunjungnya baik dari dalam kota, maupun luar kota. Pada majelis ini dibacakan 6 kitab hadits.
Majelis Senin diliputi haibah dan kehusyukan. Walaupun masjid penuh sesak, tapi seakan-akan tidak ada seorang pun di dalamnya. Setiap orang mendengarkan apa yang sedang dibaca. Tak diragukan lagi, bahwa ruh Nabi Muhammad hadir dalam majelis itu. Majelis itu meninggalkan kesan dalam hati. Setelah dibacakan kitab hadits, Quran, dan qosidah, lalu Habib Ali memberikan pengajian agung yang mampu menggerakkan hati, dan beliau mampu membuat hadirin meneteskan air mata. Beliau kemudian menutup majelisnya dengan surat Fatihah yang serba mencakup. Ketika usia Habib Ali Al-Habsyi menginjak 68 tahun, beliau menulis kitab maulid yang diberinya nama Simtud Duror, yang mempunyai arti, untayan mutiara. Beliau mulai menulis kitab maulid ini pada hari Kamis, tanggal 26 Safar, tahun 1327 Hijriah. Dan pada tanggal 10 Rabiul Awal, beliau telah menyempurnakan kitab maulidnya. Dan pada malam Sabtu tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 1327 Hijriah, beliau membaca maulid Simtud Duror di rumah muridnya, Habib Umar bin Hamid As-Segaf. Sejak hari itulah beliau mulai membaca maulidnya sendiri, yang sebelumnya beliau selalu membaca maulid Ad-Dibai. Maulid Simtud Duror yang agung ini kemudian mulai tersebar luas di Seiwon, juga di seluruh Hadramaut dan tempat-tempat lain yang jauh. Maulid ini juga sampai ke tanah Haromain yang mulia, Indonesia, Kenya, Afrika, dan Yaman, hingga sekarang tersebar dan dibaca di penjuru dunia. Habib Ali Al-Habsyi pernah berkata, "Jika seseorang menjadikan kitab maulidku ini sebagai salah satu wiridnya atau menghafalnya, maka rahasia atau ser Al-Habib Shallallahu Alaihi Wasallam akan tampak pada dirinya. Aku yang mengarang dan mendiktekannya, namun setiap kali dibacakan kitab itu kepadaku, dibukakan bagiku untuk berhubungan dengan Rasulullah. Pujianku kepada Rasulullah dapat diterima oleh masyarakat. Ini karena besarnya cintaku kepada Rasulullah. Bahkan dalam surat-suratku, ketika aku menyifatkan Rasulullah, Allah membukakan kepadaku susunan bahasa yang tidak ada sebelumnya. Ini adalah ilham yang diberikan Allah kepadaku. Dalam surat menyuratku ada beberapa sifat agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan An-Nabhani membacanya, tentu ia akan memenuhi kitab-kitabnya dengan sifat-sifat agung itu." Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atos adalah Syekh Futuh dari Habib Ali. Beliaulah yang telah menuntun ruhani Habib Ali, dan mempertemukannya dengan Rasulullah secara terjaga sebanyak 20 kali. Habib Abu Bakar pernah berkata, "Engkau akan menjadi magnetnya hati. Semua hati akan tertarik dan mendekat padamu." Kelak perkataan Habib Abu Bakar pun terbukti. Melalui dua warisan berharga Habib Ali Al-Habsyi, yaitu Maulid Simtud Duror dan Sholawat Lataiful Arsyah. Dua aurat yang banyak berjasa mengantarkan para solihin wasyil ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abah Guru Sekumpul pernah berkata, "Jadikanlah Maulid Simtud Duror ini sebagai wirid, karena Rasulullah selalu hadir bila dibacakan Maulid Al-Habsyi, yang isinya kisah serta memuji Rasulullah." Dan beliau juga berkata lagi, "Siapa yang hadir majelis maulid mulai awal sampai akhir, dimanapun majelisnya, duduk dimanapun, maka ia akan dapat barokah yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah memberikan syafaatnya kepadanya, dan ia termasuk golongan orang-orang soleh karena Rasulullah pasti hadir bila dibacakan maulid memuji Rasulullah. Siapa yang hadir majelis maulid, maka rezekinya akan bertambah dan panjang umur." Seluruh huruf yang ada di maulid adalah zatiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sedangkan, Lataiful Arsyah adalah kumpulan sholawat karya Habib Ali. Habib Anis Al-Habsyi pernah berkata, "Begitu dahsyatnya isi sholawat ini, sampai banyak para arifin yang tidak berani mengucapkannya.
Takut apa yang diucapkan dalam sholawat ini tidak sama dengan keadaan spiritual yang sebenarnya yang ada dalam diri mereka. Namun Habib Anis tetap mengijazahkan sholawat ini. Beliau berkata, niatkan membacanya sebagai niat ittiba dan tabarruk saja dengan Habib Ali. Dan inilah arti dari sholawat Lataiful Arsyah. Ya Allah, curahkanlah sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Sholawat yang diungkapkan dengan lisan yang mencakup seluruhnya. Sholawat yang terucap ke hadirat yang seluas-luasnya. Sholawat yang dengannya jasadku terlimpahi kemuliaan dari jasadnya Rasulullah. Hatiku dari hati Rasulullah. Ruhku dari ruh Rasulullah. Serku dari ser Rasulullah. Amalku dari amal Rasulullah. Akhlakku dari akhlak Rasulullah. Hatiku dari hati Rasulullah. Niatku dari niat Rasulullah. Tujuanku dari tujuan Rasulullah. Sholawat yang keberkahannya menaungi diriku, anak-anakku, keluargaku, para sahabatku dan para ahli zamanku. Wahai Allah Sang Cahaya. Wahai Allah Sang Cahaya. Jadikan diriku cahaya dengan hak Rasulullah, Sang Cahaya. Habib Ali adalah ulama besar yang diakui derajatnya oleh banyak para ulama. Keagungan Al-Habib Ali Al-Habsyi pun diakui oleh para ulama yang hidup sezamannya. Dalam suatu majelis, Sohibul Anfas Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos, seorang wali min auliyaillah yang hidup sezaman dengan Habib Ali mendapat kabar bahwa sahabatnya yang bernama Ja'far bin Hamid bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan beliau berkata, Ali Al-Habsyi. Amal perbuatannya dan amal perbuatan para muridnya semua diterima oleh Allah Ta'ala. Maka Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos berkata, jika demikian, maka mulai saat ini kami ini adalah murid-muridmu, wahai Ali. Dan Habib Ali menjawab, kalian semua adalah murid-muridku. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani memasukkan Habib Ali dalam kitab Jami Karomatil Aulia. Meski secara zahir, Syekh Yusuf tidak pernah bertemu dengan Habib Ali. 2 tahun sebelum wafat, Habib Ali mengalami kehilangan penglihatannya. Dan sampai akhirnya, pada waktu zuhur di hari Ahad, tanggal 20 Rabiul Akhir 1333 Hijriah, beliau menghembuskan nafas terakhir di kota Sewon. Kala itu, jenazah Habib Ali disolatkan di halaman Masjid Riyadh pada keesokan harinya. Dan diimami oleh anak sekaligus khalifah penggantinya, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Jenazahnya beliau lalu dikebumikan di sebelah barat Masjid Riyadh. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi meninggalkan 5 anak. Salah satu dari anak-anaknya ada yang menetap di kota Solo, yaitu Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi adalah sang pendiri Masjid Riyadh Solo. Nama masjid yang didirikannya di Solo itu, sama dengan nama masjid yang didirikan Habib Ali di Hadramaut, yaitu Masjid Riyadh. Dan Habib Alwilah yang menjadi pelopor diadakannya Haul Akbar di Solo pada setiap tahunnya. Setiap diselenggarakannya acara peringatan Haul, tidak kurang jutaan umat manusia memenuhi kota Solo dan sekitarnya. Tidak mengherankan, jika peringatan Haul Habib Ali di Solo termasuk salah satu acara Haul terbesar di Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan berkahnya. Dan semoga kita selalu didekatkan Allah dengan para walinya di dunia maupun di akhirat. Semoga kita mendapat ampunan seluruh dosa zahir batin seumur hidup. Dan terkumpul di akhirat bersama Rasulullah di dalam surga tanpa hisab. Demikianlah kisah-kisah karomah serta manakib dari Sang Waliullah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Dan semoga kita juga dapat memetik hikmah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.